selanjutnya, marilah kita ikuti dengan seksama pengarahan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang saya hormati Pak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Adinda Dr. Ahmad Siraji Bahtir MPDI. Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Adinda Profesor Ahmad Musaki MAG. Yang saya hormati Staf Khusus Kementerian Agama Dr. Farid Zainul dan seluruh para pejabat yang hadir. Selamat pagi menjelang siang sore, selamat siang ya sekarang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya yang saya hormati, kantor Kementerian Agama pertama yang saya kunjungi adalah Jawa Timur ini. Bukan berarti tidak ada kanwil yang mengundang sebelumnya. Hanya karena saya melihat bahwa kanwil Kementerian Agama ini kanwil agama yang paling senior di Indonesia. Hadirnya Kementerian Agama sebetulnya, kalau kita melihat historisnya, godokannya itu prosesnya lebih banyak berasal dari Jawa Timur ini. Ketika Piagam Jakarta digugat ya, oleh sekelompok kecil warga bangsa dari Indonesia Timur, keberatan dengan istilah yang dimunculkan dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu dirumuskan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga rahmat yang harus kita syukuri. Saya pribadi bersyukur seandainya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dipertahankan, antara sesama umat Islam pun juga nanti akan berkonflik. Islam yang mana? NU, Ahlussunnah, ya, atau Muhammadiyah, Syiah, dan tarekat, fikih atau apa gitu. Jadi dengan simpul ketuhanan yang Maha Esa, menafikan firqah-firqah mikro itu. Jadi ia mengilhami oleh para kiai yang berasal dari Jawa Timur. Ya, pada waktu itu orang yang pertama menerima ketuhanan yang Maha Esa adalah ya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu Jawa Timur. Ya, komando Allahu Akbarnya Buk Tomo itu juga memberikan pangkalan pendaratan psikologis lahirnya Kementerian Agama. Dan pada akhirnya jalan tengah untuk mewadahi umat Islam sebagai mayoritas mutlak di Indonesia ini
untuk tidak menjadi negara Islam atau negara yang memberikan distingsi khusus umat Islam, maka Pancasila itu. Nah, jadi Pancasila ini benar-benar memberikan satu rahmat buat keutuhan bangsa Indonesia. Malaysia cuma 40 juta dan umat Islamnya hanya 60%, tapi menjadikan Islam itu sebagai agama official. Jadi agama lainnya ikut di bawah official Islam. Nah, kita di sini tidak ada negara official, tidak ada agama official, apalagi bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Nah, maka itu rahmat yang paling indah adalah Pancasila itu sendiri. Maka itu kehadiran Kementerian Agama itu bukan kementerian biasa, seperti kementerian-kementerian teknis yang lain. Kementerian Agama itu buah daripada sebuah perjumpaan berbagai macam muara. Ya, akhirnya Kementerian Agama ini menjadi melting pot, lembaga peleburan, lembaga untuk menunggalkan arus ya suasana emosi keagamaan ini. Karena itu mari kita pertahankan eksistensi keberadaan Kementerian Agama. Kementerian lain boleh bubar, tapi Kementerian Agama tidak boleh bubar, karena ini adalah persepakatan nasional sebagai jembatan penyeberangan yang mewadahi Piagam Jakarta dengan Pancasila. Teman-teman muda perlu tahu ini. Maka itu tantangan kita ke depan, bagaimana mempertahankan Kementerian Agama ini. Nah, cara untuk mempertahankan Kementerian Agama adalah tentu mulai dari diri sendiri, aparat Kementerian Agama itu sendiri. Kalau kita sebagai sapu untuk membersihkan kotoran-kotoran kalbu umat bangsa Indonesia, tapi sapunya itu sendiri kotor, bagaimana bisa menyapu, membersihkan target itu. Nah, perlu kita introspeksi, menyepihnya atau memarsialnya sejumlah bagian Kementerian Agama ke tempat lain, itu juga koreksi buat kita semuanya sebagai aparat Kementerian Agama. Mengapa peradilan agama yang dulu sepenuhnya berada di bawah Kementerian Agama dialihkan ke Mahkamah Agung?